Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Pagi ini saya akan membahas tentang tuduhan terputusnya nasab habaib Ba'alawi. Mereka yang membahas hal ini, tidakkah mengambil hikmah dari pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, yang mana pertemuan itu terjadi karena diawali Nabi Musa alaihissalam yang merasa paling alim, sehingga Allah Ta'ala menegurnya dengan mewahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu." Sehingga dari pertemuan itu Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diminum oleh burung itu dengan paruhnya. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya kamu mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkannya kepadamu, yang tidak aku ketahui, dan aku mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkannya kepadaku, yang kamu tidak ketahui." Kisah pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam adalah karunia ilmu hakikat yang diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam yang tidak dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Tiga hal yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam terlihat oleh Nabi Musa alaihissalam melanggar syariat dari segi pandangan mata dohir, padahal tidak menurut Allah. Karena perbuatan Nabi Khidir alaihissalam pada hakikatnya adalah tajallinya Allah, adalah penampakan af'al Allah, yang mana hal itu dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam dalam firman Allah pada surah Al-Kahfi ayat 82 pada kalimat, "Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri." Hal yang serupa, yaitu tentang tajalli Allah, difirmankan juga pada surat Al-Anfal ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, "Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar." Dan Allah Ta'ala berfirman juga terkait hal itu di dalam hadis qudsi. "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya dariku. Tak ada yang paling aku, tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Adapun jika hambaku selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Menjadi tangan yang dia memukul dengannya. Menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi." Intinya, wali-wali Allah, begitu juga Nabi, yang makomnya lebih tinggi dari wali. Terkadang Allah bertajalli kepada mereka di saat melakukan suatu perbuatan. Allah memiliki sifat yang maha gaib, Allah memiliki sifat yang maha awal, yang maha akhir, mengetahui yang paling awal dan yang paling akhir akan suatu peristiwa, yang mana hal itu sudah dicatatkan semua sejak zaman yang azali. Oleh karena itu, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam, itu adalah hakikatnya Allah yang berbuat melalui perantara Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam kitab Risalah Ghossiyah, Allah berkata pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai penolong agung." Wahai penolong agung ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. "Wahai penolong agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku." Kendaraan yang dimaksud adalah sarana. Manusia adalah sarana bagi Allah di dalam menghukum seorang hamba lainnya atau orang itu sendiri, atau sarana bagi Allah untuk memberikan suatu karunia kepada manusia itu sendiri dan
orang di sekitar orang yang dijadikan sarananya tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam yang tadi saya jelaskan, terdapat kesalahpahaman antara sesama nabi. Padahal Nabi Musa sudah melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri di lokasi kejadian. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak memahami dengan benar atas apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Apalagi yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan. Orang zaman now yang hidupnya lebih banyak dengan sarana kesenangan hanya mengandalkan kata-kata, hanya mengandalkan data-data berupa tulisan saja sudah berani-beraninya menilai bahwa Ba'alawi tidak nyambung nasabnya pada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah nasihat dari Waliullah Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, jangan fanatik dengan satu pendapat. Jika ada sisi gelap bagian lainnya, maka pakailah alat ilmu lain. Tapi kombinasikan dengan tepat, maka lahirlah ilmu baru. Kalau saya bisa beri analogi atas apa yang dikatakan Habib Umar bin Hafid, ketika kita cukur rambut, pada tukang potong rambut, jika ada bagian belakang kepala yang ingin kita ketahui, tapi kita tidak mampu melihatnya karena kita hanya memakai satu cermin di depan saja. Maka untuk bisa melihat sisi lain yang tidak kita ketahui, belum kita ketahui, maka kita harus memakai bantuan cermin lainnya. Dan harus diposisikan dengan pas, sehingga sisi lain yang awalnya belum kita ketahui, akhirnya kita bisa ketahui. Tapi jika posisi cerminnya kita taruh pada posisi yang salah, semisal cermin lainnya saya taruh di lantai, maka mustahil saya melihat sisi belakang kepala saya. Meskipun ada 100 cermin yang saya letakkan di belakang badan saya, tapi hal itu posisinya di lantai. Maka tetap saja saya tidak akan mengetahui bagian belakang kepala saya yang ingin saya ketahui. Karena apa? Posisinya salah. Untuk itulah, saya mau membagikan kepada Anda semua alat ilmu lainnya untuk mengungkap kebenaran tentang Bani Alawi, tentang Ba'alawi yang nasabnya masih tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan sarana gaib yang bernama mimpi. Kalau seseorang dalam keadaan terjaga, maka peluang besar hawa nafsunya ikut ketika memikirkan sesuatu. Berbeda di saat manusia itu tidur, maka kebenaran petunjuk dari Allah melalui mimpi lebih valid, karena mimpi bukanlah settingan dari manusia. Manusia tidak bisa memaksa Allah untuk memesan suatu mimpi, melainkan Allah lah yang maha memaksakan kehendaknya. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Seseorang yang sudah mencapai makom hakikat, insya Allah sering mendapat pengajaran suatu ilmu di saat tidurnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Beliau SAW menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh Nabi Muhammad bermimpi tentang makom beberapa orang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diberikan penampakan beberapa orang. Yang satu ada yang berpakaian gamis yang sampai sedada, yang lain ada juga yang di bawah dada, dan diperlihatkan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai gamis yang ditarik-tarik. Maknanya baju yang ditarik-tarik itu adalah agama. Agama yang dimaksud di dalam hadis itu terkait dengan tauhidnya Umar bin Khattab, keimanannya, ma'rifatnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang sebelumnya yang diperlihatkan memakai baju gamis sedada dan atau di bawah dada. Jadi kalau misalkan orang yang sudah mencapai makom hakikat, orang yang memiliki musyahadah biasanya diberi ilmu pengetahuan ketika tidur. Makanya Nabi bersabda seperti halnya yang tadi saya baca, sesungguhnya kedua mataku tidur namun hatiku tidaklah tidur. Beliau mendapat pengajaran ketika tidur.
Nabi Muhammad SAW juga pernah bermimpi ketika kota Mekah masih dikuasai kaum musyrikin Quraisy. Beliau bermimpi pergi ke kota itu bersama kaum muslimin untuk melakukan umroh, tawaf, sa'i, dan bersyukur. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan benar adanya bahwa mimpi itu menjadi kenyataan, yakni beberapa tahun kemudian beliau dan umat Islam dapat menguasai kota Mekah seperti di dalam mimpinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Fat ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa saja yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Begitu juga dengan sahabat Nabi, mengalami mimpi yang akhirnya terbukti kebenarannya. Seperti mimpinya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menaiki tangga bersama Rasulullah SAW, tetapi mereka berselisih 2 anak tangga. Dalam takwilnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kematiannya akan datang 2 tahun setelah Rasulullah SAW, dan itu benar-benar terjadi. Begitu juga yang terjadi kepada sahabat Nabi yang bernama Bilal. Beliau bermimpi melafadzkan bacaan-bacaan azan. Ketika melaporkannya kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa mimpinya adalah benar. Dan sejak saat itu, bunyi bacaan yang dimimpikan sahabat Bilal ditetapkan oleh Rasulullah menjadi bacaan-bacaan azan hingga sekarang. Begitu juga dengan si Fulan yang mengalami mimpi tentang keluarga Ba'alawi. Fulan ini bukanlah nama yang sebenarnya, melainkan nama samaran. Beliau adalah termasuk Bani Komariz Zaman, yaitu masih silsilah keluarga almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong, yang mana kita ketahui Kiai Hasan Sepuh Genggong terkenal kewaliannya. Si Fulan ini sebelum bermimpi melihat berita di YouTube, ada beberapa orang yang membahas tentang terputusnya nasab Ahlul Bait, yaitu Ba'alawi, yang disebutkan bahwa terputus nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Si Fulan ini biasanya ketika melihat berita, beliau tidak ingin mendahului Allah, walaupun sudah mengetahui orang yang menyampaikan berita tersebut bukanlah orang yang warok dalam menyampaikan suatu berita. Karena Fulan ini pernah melihat orang yang mensiarkan ini salah dalam mengatakan bahwa di surga itu tidak ada bidadari. Tentang ayat Al-Quran yang tertulis secara tekstual saja, orang ini tidak memahami. Beliau mengatakan bidadari tidak ada di surga. Padahal banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Begitu juga di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitabnya para wali. Oleh karena itu, si Fulan ketika melihat berita dari orang tersebut tidak langsung menjustifikasi bahwa orang ini salah tentang hal ini. Tapi Fulan tidak percaya bahwa berita ini benar. Karena si pembawa berita itu bukanlah orang yang benar. Belum mencapai makom hakikat. Karena dari perkataannya itu sudah jelas. Orang itu selalu menyampaikan apa yang dia dengar dari orang lain. Seolah-olah paling tahu dalam mencari sumber-sumber data kebenaran. Dihitung-hitunglah oleh orang tersebut. Padahal datanya bisa jadi salah. Percuma juga dihitung-hitung kalau sumbernya saja salah.
hanya mengetahui secara tekstual, lalu berani mensyiarkan kepada orang banyak. Lalu bagaimana mimpi yang dialami si Fulan ketika setelah melihat orang lain mensyiarkan tentang terputusnya nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW? Mimpinya itu visualnya, ruhnya si Fulan ini seperti terseret kepada suatu magnet yang sangat besar kekuatannya. Fulan merasa terbang ruhnya, lalu Fulan penasaran akan sampai kemana nanti. Ternyata ada suatu rumah di mana di dalam rumah itu terdapat banyak orang yang berjubah putih duduk di ruang tamu di sofa. Tapi ada satu orang yang ada di pojokan. Orang tersebut memandang si Fulan yang barusan datang, barusan masuk ke dalam ruangan itu. Fulan menyaksikan ada almarhum bapaknya si Fulan yang sudah meninggal agak lama. Bapaknya si Fulan juga berbaju putih, berduduk berhadapan di depan seseorang yang Fulan tidak mengenalnya itu di dalam mimpinya. Fulan merasakan sangat besar pancaran energi dari orang yang asing yang dilihatnya itu. Fulan tidak mengenalnya di dalam kehidupan nyata. Kulitnya bersih, rambutnya setelinga, dan akhirnya tibalah suatu visual yang lain. Fulan berada di luar taman, dan orang yang tadi, yang pancaran energinya itu besar, itu saling berhadapan bersama si Fulan dengan jarak agak jauh. Lalu Fulan ini melihat ke arah orang yang tadi, yang pancaran energinya itu besar. Di luar rumah pun, Fulan merasakan energi itu sangat besar dari sosok beliau. Fulan berkata di batinnya kepada orang tersebut, tanpa mengatakan secara lisan, tapi di batinnya. Dan orang itu pun, ketika Fulan akan mengucapkan sesuatu, orang itu menoleh dalam keadaan di atas sepeda kayunya. Kalau misalkan orang Jawa itu ngomong sepeda ontel. Jadi orang yang tadi, yang energinya sangat besar itu naik sepeda kayu, berhenti memandang si Fulan dari kejauhan. Dan si Fulan pun berhenti dengan sepeda kayunya memandang orang tersebut. Di batin si Fulan mengatakan, aku sebenarnya ingin berbicara denganmu. Akhirnya orang tersebut seolah-olah mendengar perkataan hati si Fulan. Mendekatlah orang yang tidak dikenal tadi kepada si Fulan. Lalu beliau tidur rebahan di rerumputan. Fulan akhirnya menanyakan, siapa Anda? Akhirnya beliau mengatakan Habib bla 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 bla, tidak disebutkan namanya. Lalu di belakangnya terdengarlah Ba'alawi, yaitu keluarga Alawi. Keluarga Alawi. Nah, akhirnya si Fulan terbangun. Lalu bagaimana Fulan ini bisa mengartikan bahwa itu adalah masih Ahlul Bait? Karena sebelum Fulan tidur, di hatinya, apakah benar orang ini membicarakan tentang terputusnya nasab, bahwa Ba'alawi itu tidaklah tergolong kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Meskipun Fulan tidak mempercayainya, tapi Fulan memperlihatkan kepada Allah di hatinya untuk tidak mendahului Allah di dalam menilai. Fulan memilih di tengah-tengah, hanya mempertanyakan hal itu di batin. Dan Fulan seringkali mengalami petunjuk mimpi ketika dia menanyakan sesuatu itu di dalam hatinya. Akhirnya Fulan memahami
ketika Fulan terbangun dan keesokan harinya Fulan melihat berita lagi, ternyata baru diberi pemahaman sama Allah di dalam hatinya bahwa mimpi yang tadi malam dialami itu adalah apa yang dipertanyakan di dalam hatinya sebelum tidur itu, agar menyampaikan kepada umat bahwa Ba'alawi itu adalah masih tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Apakah mimpi si Fulan itu bisa dipercaya? Nah, itu terserah Anda. Karena setiap manusia itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. Oleh karena itu, untuk kebenaran atau tidaknya terserah kepada Anda semua yang melihat video ini. Saya hanya menyampaikan tentang apa yang saya ketahui, bahwa si Fulan itu seringkali bermimpi tentang suatu kebenaran. Karena beliau banyak sekali mengalami petunjuk melalui mimpi dan akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Hal itu dikarenakan mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Kebanyakan orang memahami bahwa mimpi itu adalah hanya sebatas bunga tidur. Padahal di dalam syariat Islam tidak begitu. Karena banyak sekali dalil-dalil atau keterangan yang disebutkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Yang beberapa di antaranya di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, maksudnya petunjuk dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan kepada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa yang mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Ilmu takwil mimpi tidak dimiliki semua orang, melainkan hanya orang-orang tertentu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.
Di dalam surat Yusuf ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Di dalam surah As-Saffat ayat 102 dan ayat 105 itu juga ada terkait mimpi. Begitu juga di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari yang lain, pada hadis nomor-nomor yang lain, dan juga pada kitabnya para wali, seperti hanya kitab Futhul Ghaib, Al-Hikam, Risalah Al-Qusairiyah, dan lainnya. Saran saya, saudara-saudariku, janganlah membahas apa yang tidak kita ketahui dengan pasti, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi membahas tentang nasab Ahlul Bait. Jika data yang dibahas salah, maka selanjutnya salah semua. Dan kalau salah, lalu terlanjur menyebar, maka binasalah si penyebar berita palsu itu. Ingatlah firman Allah ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Di dalam surah An-Nahl ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Rasulullah SAW juga bersabda tentang kita dilarang berprasangka, prasangka buruk. Jauhilah olehmu sekalian prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW berbahaya menganjurkan, memperingatkan kepada kita tentang bahayanya mempelopori kebiasaan yang buruk. Beliau bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Oleh karena itu, saudara-saudariku, hindari pembahasan-pembahasan yang membahayakan, terutama hal-hal yang syubhat, belum diketahui benar tidaknya berita tersebut, karena sangatlah percuma, apalagi hanya untuk mendapatkan subscriber, hanya untuk mendapatkan pujian bahwa kita itu alim. Gak ada gunanya. Maka saya mengajak kepada Anda semua, mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Tentunya ganjil dalam hal ketaatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.